Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih qawaid, yang saya hormati teman-teman seangkatan pasca sarjana program studi Ahwalus Sasiyah. Izinkan saya untuk menyampaikan materi yang menjadi pembahasan saya pada kali ini, yaitu tentang kaidah usul fikih, yakni al-'adatul muhakamah, yaitu di mana adalah sebuah adat, di mana adalah sebuah kebiasaan, tradisi yang sering dilakukan oleh para masyarakat dalam suatu kaum. Maka tradisi ini lah yang akan menjadi suatu landasan suatu hukum, atau tradisi ini, kebiasaan budaya ini memiliki kandungan suatu hukum. Apakah itu bisa haram, bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan sesuai dengan pandangan syariah. Maka terlebih dahulu kita mengenal apakah yang dimaksud dengan al-'adah. Al-'adah di sini dimaksudkan adalah suatu adat, suatu kebiasaan yang secara rutinitas terus berulang-ulang dilakukan oleh suatu kaum masyarakat, dan itu menjadi suatu tradisi dalam setiap tahun, dan seterusnya bergenerasi, secara generasi turun-temurun kepada masyarakat selanjutnya atau generasi selanjutnya. Maka tradisi ini ada yang dapat dibolehkan, ada pula yang tidak dapat dibolehkan. Al-'adah muhakamah pada prinsipnya, di dalam memahami al-'adah itu sendiri ada dua yang dapat kita bagi di dalamnya, yaitu adalah pertama tentang kebiasaan atau tradisi yang dibenarkan, yang secara hukum, secara agama dapat menjadikan sebuah rujukan hukum atau dapat mempunyai landasan hukum sendiri. Yang kedua adalah adat yang tidak bersangkut paut dengan hukum. Artinya apa? Ada adat-adat yang tidak bisa atau bertentangan sendiri dengan hukum-hukum syariah. Maka ketika kita masuk dalam suatu kaum, terus kita dapati bahwa ada kebiasaan yang sering dilakukan dalam kaum tersebut, maka kita yang memahami ini jangan sekali-kali langsung dilawan. Akan tetapi kita harus memberikan pendekatan-pendekatan yang secara persuasif agar bisa memberikan pemahaman. Apakah dia itu memang benar, maka kita jalani saja, mengalir saja. Namun apabila kita itu salah, adat itu salah, bertentangan dengan syariat, jangan kita lawan. Apabila kita melawannya, maka akan terjadi bentrok, akan terjadi perselisihan atau perperangan. Ini permasalahannya. Maka al-'adah muhakamah dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan syariat, dan apabila bertentangan dengan syariat tidak bisa dibenarkan.
baik itu dari sisi manapun. Apakah itu dari sisi apakah al-ada itu sebagai sandaran hukum, ataukah al-ada itu dari sisi kebiasaan tradisi dalam masyarakat itu sendiri. Nah, apabila terdapat maslahah di dalamnya, maka al-ada itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Bahkan seluruh al-ada itu bukan semerta-merta segala bentuk budaya, tradisi, apakah itu tradisi orang kafir, orang yang tidak beriman, dikit-dikit kita menyebutkan yaitu al-adah, kebiasaan. Walaupun Nabi menjelaskan bahwa kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat itu dapat dibenarkan selagi itu bisa berjalan dengan syariat. Maka kita harus menelitinya terlebih dahulu. Apakah ini mengandung syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau memang mengandung syirik, maka kita sudah menyekutukan Allah, maka al-ada muhakama itu gagal. Al-ada muhakama itu tidak dapat diterapkan dan tidak dapat menjadikan landasan hukum. Suatu contoh, ketika Islam masuk ke Jazirah Arab, Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat-umat jahiliyah terdahulu itu adalah tradisi mereka adalah menyembah berhala, menyembah patung-patung yang menjadikan sebagai dewa penolong bagi mereka, menjadi tuhannya. Ketika Rasulullah dan para sahabat masuk menyebarkan syariat agama Islam, maka Rasulullah tidak semerta-merta mengatakan ini salah, ini benar, ini tidak benar. Tetapi Rasulullah mendekati mereka dengan secara persuasif, sehingga pelan-pelan menyebarkan agama dan menyampaikan bahwa ada adat-adat kebiasaan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Bagaimana dengan kebiasaan orang jahiliyah, yang dimana mereka ketika masuknya bulan Rajab, yang dikatakan Ashabul Qurun, bulan Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, bulan haram, ada suatu adat kebiasaan dalam lingkungan mereka, yaitu mereka berhati dalam peperangan, yang dimana kita kenal apabila kita kenal bahwa orang Arab ini suka sering berperang antara suatu suku dengan suku yang lain. Mereka saling berperang, saling membunuh, saling mengintimidasi dan lain-lain. Dan ketika masuk bulan Ashharul Hurum itu, maka mereka berhenti perperangan mereka dan mereka memuliakan bulan haram mereka, bulan haram itu. Nah, bagaimana cara mereka memuliakan bulan haram itu? Yaitu dengan mereka berhenti berperang, kemudian mereka menyembelih hewan peliharaannya, ternak mereka, kemudian mereka serahkan kepada berhala itu. Maka al-ada ini bisa menjadi muhakama, namun dengan proses untuk melakukan perubahan, melakukan pengawasan. Maka ketika Rasulullah masuk, kebiasaan ini tetap dilakukan, tetapi dirubah menjadi prinsip-prinsip Islam, sebagaimana mereka memuliakan bulan Rajab dan bulan-bulan yang lain, yang dimana sebelumnya memberikan sesembelihan kepada berhala, mereka rubah dengan ketika Islam masuk menjadi ashabul istighfar, atau bulan-bulan yang dimana bulan-bulan Allah kita bisa dianjurkan perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Serta ketika Islam masuk, maka bulan haram itu seperti Zulqaidah, Zulhijjah, Haram, Muharram itu menjadi bulan untuk melaksanakan ibadah haji, dan orang-orang yang pergi ke tanah suci itu merasa aman ketika terjadinya bulan haram itu. Lantas bagaimana dengan penyebaran Islam? Ada tradisi di dalam ketika para ulama menyebarkan Islam,
Ketika Wali Songo yang kita kenal bagaimana berdakwah menyebarkan Islam, tradisi-tradisi yang ada dalam Indonesia kita ini telah didominasi oleh agama Hindu. Maka ulama kita tidak serta-merta langsung menyatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, tetapi ulama kita membaur, berkolaborasi dengan adat-adat yang ada sehingga penyebaran Islam itu dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Bagaimana caranya? Satu contoh bahwa di dalam Islam itu sendiri kebiasaan-kebiasaan orang Hindu dahulu, yaitu memakai dupa, kemenyan untuk berdoa, itu tetap dilestarikan sampai dengan sekarang. Di kalangan masyarakat kita ini masih banyak yang terjadi menggunakan hal-hal semacam itu. Namun itu tidak dilarang oleh agama, karena Allah dan Rasulnya pun menyuruhkan agar supaya kita beribadah itu, apalagi kita melakukan sholat menggunakan pakaian yang bersih. Sholat Jumat apalagi Rasulullah ingatkan bahwa menggunakanlah pakaian terbaikmu yang bersih, yang baik, yang bagus, dan gunakanlah wangi-wangian, harum-haruman, sehingga itu bisa dikiaskan bahwa Allah dan Rasulnya menyukai hal-hal yang harum, yang indah, yang cantik, sehingga ketentraman dalam ibadah itu dapat terlaksanakan. Baik, lantas bagaimana dengan adat kebiasaan yang ditolak oleh agama itu sendiri, yang tidak bisa dijadikan landasan hukum? Satu contoh adalah memberikan sesajian. Kita memberikan sesajian sebagai kita seorang muslim, masih banyak di daerah-daerah masih memberikan sesajian kepada gunung-gunung, kepada sungai, kepada lautan, dengan alih-alih bahwa penjaga lautan, gunung, sungai, dan segala isinya itu dapat melindungi mereka agar supaya tidak mendapatkan bencana. Ini adalah adat kebiasaan yang keliru, yang tidak boleh dilestarikan, yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka itu tidak dapat kita jadikan sebagai hujjah untuk menjadikan sebuah landasan hukum atau dikuatkan dengan hukum Islam itu sendiri. Maka adat-adat seperti ini itu dilarang. Dan yang terakhir, bagaimana dengan adat mengangkat anak angkat atau anak asuh? Di dalam Islam sendiri itu tidak melarang, tidak ada larangan untuk kita mengangkat anak asuh. Namun yang perlu diketahui bahwa terdapat kebiasaan pada orang-orang jahiliyah terdahulu di mana anak angkat itu atau anak asuh itu menjadi disetarakan dan dihukumkan sebagai seperti anaknya sendiri. Begitu juga orang-orang barat, mereka menganggapkan ketika mereka mengangkat anak, maka didaftarkan di depan notaris. Setelah itu keluar akte pengangkatan anaknya, maka sahlah dia menjadi anaknya sendiri. Di dalam Islam itu tidak dibolehkan. Adat-adat seperti ini tidak dibenarkan karena itu bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa anak itu bernasab kepada bapaknya dan tidak boleh bernasab selain kepada bapaknya, atau anak yang lahir di luar nikah atau anak zina itu bernasab kepada ibunya. Oleh karenanya hak waris mewarisi itu tetap melekat kepada anak darah dagingnya. Lantas bagaimana? Apa bisa menjadikan atau memberikan hak waris terhadap anak angkat? Bisa, namun harus dengan jalur wasiat atau bisa saja hibah. Nah, tradisi-tradisi seperti ini yang diterapkan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu atau bangsa-bangsa Eropa yang menyatarakan anak angkat sama dengan anak kandungnya ini, maka itu tidak dibenarkan dan tidak dapat dijadikan sandaran hukum, sehingga
al-ada muhakama terhadap hal-hal yang demikian itu tidak dapat diterapkan. Sekiranya inilah dari saya yang menyangkut tentang kaidah fikih, kawaid tentang al-ada muhakama dapat menjadi pemahaman bagi kita semua dan insyaallah khususan bagi saya. Dan apabila terdapat kesalahan-kesalahan dari saya, mohon sekiranya dimaklumi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.